Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, hadis nomor 39. Mana Anas? Nas? Baca biar ini, biar lancar. Atas semua. Ya, silakan. Wa'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa yang yuridillahu, Allah inginkan, bihi, dengannya, khairan, kebaikan, yusib, maka dia akan ditimpakan, Yusib maklum itu, maka Allah akan menimpakan minhu, darinya, menimpakan musibah ya. maka Allah akan menimpakan musibah minhu, darinya. Sudah lama lanjutannya. Rawahu, telah meriwayatkannya Al-Bukhariyu, Bukhari. Wadobitu, dan wadobatu, dan mereka menulis Yusuf bifathis sawadi wa kasriha. Wajud harakat. Tobatu itu ya kalau gampangannya mengharokati bacanya gitu. Jadi dobat itu mengharokati kata-kata Yusib tadi itu bifat hisod, dengan fathahnya sod, Yusob gitu. Wa kasriha, dan kasrohnya Yusib. Nah kalau Yusob tadi yang Anas terjemahkan pertama tadi apa? Ditimpa musibah. Kalau Yusib itu Allah menimpakan musibah. Kebanyakan riwayat itu kasroh Yusib. Lebih banyak yang meriwayatkan dengan kasrohnya sod, Yusib. Cuman sebagian ulama mengatakan yang lebih sopan kepada Allah itu fathah gitu. Kenapa? Ya agar sesuatu yang tidak baik itu tidak disandarkan kepada Allah. Seperti waktu Nabi Ibrahim bercerita di dalam Al-Quran ya. Surat nomornya surat gak hafal, Yasfin itu. Surat Asy-Syu'ara ya, surat 26 ayat 80. Nanti kalau di rumah bisa dibuka. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, menjelaskan kepada umat beliau tentang siapakah Allah.
ketika beliau menafikan ada makhluk lain yang disembah menjadi bandingan bagi Allah. Tidak, beliau mengatakan fa innahum atuwwul li illa rabbil alamin. Semua sekutu-sekutu yang kalian sekutukan Allah dengannya itu musuh bagi saya. Yang saya sembah itu cuma Rabbal Alamin, pemelihara sekalian alam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakan aku dan dia memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dia yang memberi makan kepadaku, memberi minum kepadaku. Nah, ketika mengatakan sakit, itu Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan. Kalau dia mengikuti alur bahasanya seperti yang tadi, itu semuanya disandarkan perbuatannya pada Allah. Allah menciptakan, Allah kasih petunjuk, Allah memberi makan, Allah memberi minum. Mestinya Nabi Ibrahim bilang, nah, kalau Allah membuat saya sakit, ngasih saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim nggak bilang gitu. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau saya sakit, Allah menyembuhkan. Lanjutannya kan balik lagi, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Jadi Allah yang mematikan dan menghidupkan saya. Nah, cuman yang bagian sakit tadi Nabi Ibrahim tidak sandarkan sebab sakitnya kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim bilang kalau saya sakit, Allah yang sembuhkan. Itu katanya adab Nabi Ibrahim kepada Allah. Di sebagian doa apa wirid itu ya, wal khairu kulluhu biyadaika wa syarru laisa ilaika. Kebaikan semuanya ada di tanganmu ya Allah, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Makanya sebagian ulama mengatakan yang benar baca ini yusab minhu, orang itu ditimpa musibah. Sing nimpa siapa? Ya yang menimpakan Allah gitu ya. Tapi di bahasanya tidak disebut. Di omongannya ini Allah tidak disebut sebagai pelaku yang menimpakan musibah. Tapi itu secara perasaan gitu ya, secara rasa bahasa. Tapi secara riwayat kebanyakan meriwayatkan dengan yusib, Allah menimpakan musibah minhu darinya. Nah baik, yang ini karena bahasanya bahasa sabar ya, bahasan-bahasan tentang sabar. Ya mestinya hadis-hadis yang dimuat paling tidak membuat kita jadi orang yang sabar gitu. Salah satunya ya di hadis ini. Ini kan tidak enak, isinya tidak enak. Siapa yang Allah kehendaki terhadap orang tersebut kebaikan, Allah timpakan musibah kepadanya. Kan tidak enak ya. Antum mau baik, dapat kebaikan, mau. Dapat musibah, tidak mau. Dan boleh, tidak mau itu boleh. Tinggal doa saja kepada Allah, minta kesejahteraan gitu ya, minta afiat. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Misalnya saya minta dimaafkan kesalahannya dan minta afiat. Afiat itu kesejahteraan, hidup yang enak gitu. Hidup yang tidak banyak susahnya. Jadi hadis ini tidak menunjukkan atau menyarankan kepada kita untuk minta susah, tidak ada ajaran seperti itu dalam Islam, tidak ada. Adanya kalau toh kita ditetapkan oleh Allah mengalami hal-hal yang menurut kita menyusahkan, itu kita tidak jadi rugi dengan sebab itu, karena orang bisa dapat kebaikan dengan sebab musibah yang kena pada dirinya itu. Kalau orang punya ilmunya, kalau tahu atau pernah ngaji bab sabar, kalau dikasih kesabaran oleh Allah, Allahumma afrigh alaina sabra, kan yang diajari doa gitu kan ya, ya Allah karunikan kesabaran kepada kami. Jadi kalau kita lihat orang tertimpa musibah, kita kenal orang yang baik,
bukan orang yang banyak maksiat kepada Allah. Yaitu barangkali Allah mau meninggikan derajatnya. Ada riwayat disebutkan seseorang meninggal di zaman Nabi. Terus ada orang komentar, enak ya, dia mati tanpa sakit. Hani'an lahu mata walam yubtal bimaradin. Enak banget dia mati ini sehat gitu, tidak sakit. Seperti mungkin banyak dari kita pengen gitu ya, mati tidak pakai sakit gitu. Ngaji ngerti-ngerti mati gitu. Kan ceritanya apa ini? Pak Anu meninggal pas ngaji, terus untuk ngantuk-ngantuk koyo ngantuk gitu, ternyata 12 angin sakruh ruwe gitu. Enak banget orang rekasane wong lah. Kalau orang bisa sekarang kan gitu ya, ndak buat susah anaknya, ndak buat susah keluarganya. Itu ketika ada orang nyeletuk begitu ya, Nabi SAW mengatakan waihak gitu. Waihak itu artinya celaka kamu, tapi ucapan yang menunjukkan belas kasih gitu. Waihak, celaka kamu, cilaka kamu, kayak gitu. Kenapa? Wa ma yudraka lau anna Allah ibtalahu bimaradin yukaffiru bihi min sayyi'ati. Jadi siapa tahu kalau Allah misalnya uji dia dengan sakit, itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan sebab sakit itu. Gitu. Ada yang mau meninggalnya pakai sakit setahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak usah minta, minta sehat. Semua keadaannya kalau orang beriman kan katanya rumusnya inna amrohu kullahu lahu khairun, kan gitu ya. Semua kejadian, ketetapan yang menetapkan bagi orang beriman, bagi kita kalau kita merasa jadi orang beriman juga, itu jadi kebaikan, termasuk sakit. Karena sakit itu menggugurkan dosa. Kalau orang nengok orang sakit, Nabi kalau nengok orang sakit, Nabi mengatakan apa? Dan Mario itu kan Nabi mengatakan tahurun insya Allah. Tidak pernah ngomong gitu sama saudara yang sakit. Tidak. Kalau nengok orang sakit apa? Ngasih resep. Kebanyakan kalau nengok orang sakit itu ngasih resep. Ini dia, orang godong nusuk teki. Tambahnya situ kan teman-teman, godong mana nih? Godong apa ya? Godong kembang kertas. Direbusnya isi jambu Jamaika. Sing nengok wong 100 kabeh ngeki resep. Kalau sing loro dipraktekne sesuk langsung mati. Kakean resep. Para ulama dulu kalau ada riwayat itu menyebutkan al-iyadatu itu wakunakoh. Nengok orang sakit itu seperti itu, jeda antara perasan waktu meres susu onta itu sak peres, nah, terus kan mau meres lagi kan lepas ini ya, meres lagi ya belum pernah meres susu kambing apa gitu ya, susu sapi. Nah, jadi cuma cepat gitu. Nengok orang sakit itu gitu. Kita nengok orang sakit suwi, orang mentu-mentu, orang mulai-mulai, padahal bawanya apa-apa, modal apa, turmo gitu ya. Sampai sebagian ulama dulu disebutkan kisah tentang pas menjelaskan hadis nengok orang sakit itu bayinya berkata saja itu, sama sakit ya, iya. Sampai ini jalur apa? Aku jalur pun nang tua ya, karena orangnya mau istirahat. Kue pengen aku ngapa? Kue metua nang tutupin pintu nih, langsung pulang. Orang sakit boleh nengok orang sakit, tapi baiknya ya jangan sampai mengganggu istirahatnya orang sakit. Tadi ngobrol apa sampai situ ya? Aku lali. Tadi bahas apa? Saya tes album. Sabar lah,
padi banget. Orang mati tanpa sakit ya. Betul. Tok nggak nyambung sama yang sehat. Hah? Sampai lama. Nah, tapi kalau tadi balik ke sini ya. Tapi kalau kita diberi sehat oleh Allah, ya tidak boleh minta sakit. Tidak boleh. Nanti saya tak sakit saja, biar saya sabar. Tidak diajari begitu. Kalau pas bahasa perang Nabi mengatakan la tatamannau liqa al-adu, gitu ya. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru atau fasbutu. Kalau ketemu musuh, sabar, jangan lari, tetap teguh gitu. Tapi minta ketemu musuh tidak boleh. Nah, balik ke sini ya. Jadi kadang-kadang orang itu diberi sakit dan dengan sebab sakitnya itu, oh tadi orang jenguk ya, orang jenguk Nabi, kalau jenguk orang sakit Nabi mengatakan tahurun insyaallah. Tahur itu artinya suci. Maksudnya insya Allah kamu berkurang dosanya. Syukur bisa habis dosanya dengan sebab sakit yang diderita. Makanya ada pemahaman sebagian ulama itu orang sakit itu dirasakne, bukan ditambakne. Orang sakit itu dirasakne, bukan ditambakne. Dalilnya ya, atau baca pekan lalu ada perempuan datang kepada Nabi ya. Masih ingat nggak? Masih. Lah kok nanya sini di Purbolinggo, di mana? Di Taman Bogor. Ingat nggak kisah perempuan datang kepada Nabi minta didoakan untuk sembuh. Punya sakit apa dia? Ayam. Sorot masru gitu ya. Sering kejang-kejang. Ya Rasul, saya minta didoakan biar sembuh. Kata Nabi apa? Saya kasih tawaran, kamu tak doakan sembuh, atau kamu begini saja tapi sabar tak sambil masuk surga. Perempuan itu pilih sabar. Cuman dia minta kalau pas kumat jangan tersingkap aurat. Katanya didoakan oleh Nabi ya. Dengan doa itu tidak tersingkap aurat, dan perempuan itu sabar menjalani sakitnya itu sampai meninggal. Karena sebagian ulama ada yang pikirnya orang sakit itu ya dirasakan, dirasakan ya, sudah ditambah nih. Karena itu lagi proses mengurangi dosa. Kita esok mumet sore wis ngombe paramek, enggak diresapi loh. Aku pokoknya tahu selak boleh duit tuh. Karena selak ngaji, selak boleh duit. Nek selak ngaji masih anu ya, masih mending ini. Selak boleh duit apa? Gitu. Bapak yang sudah banyak tanggungan kan gitu. Kalau tanggungannya belum banyak mungkin masih slow gitu. Ya saya gini jarang minum obat. Jarang minum obat, kalau sakit mangan semua terus kemulan turu. Telung dino sehat plus tambah lemu. Kalau di puskesmas itu istri saya ke puskesmas, kata tukang daftar di puskesmas, bapaknya tidak pernah sakit atau bu? Maksudnya di data itu tidak pernah periksa gitu. Tidak pernah sakit, tidak. Padahal di Badan Lampung ini kan saya sudah berapa tahun, 9 tahun. Saya tidak pernah ke puskesmas. Alhamdulillah. Ya resepnya nek loro mangan semua turu kemulan. Nek sampean kan ra iso. Mesti disengani karo bojone. Lha Pak, mangan apa iki? Kalau saya kan makannya ditanggung pemerintah. Jadi tidak begitu tidak begitu berat beban pikirnya. Kan gitu ya. Gurunya Ustadz pernah dengar cerita antum saya kira. Guru saya, gurunya satu berakhir. Ada yang fikihnya begini, pemahamannya orang sakit itu tidak berobat, tidak mau ke rumah sakit.
sampai kejadian pas dibonceng sama beliau kecelakaan jatuh. Nah waktu itu yang pas jatuh itu nggak bisa ngomong wirid, nggak bisa kalimah thayyibah yang keluar, tapi malah gitu doang itu. Itu kan harus dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit pas sadar, marah orangnya. Nang di rumah sakit. Oh cepet mulai. Karena tidak mau berobat. Tidak mau berobat. Orang sakit itu ya tadi dirasakan. Ini Allah mengurangi dosa saya. Gitu. Nah kalau kita kan kadang-kadang tidak sabar. Itu tadi pagi mumet, sore sembuh panasnya. Perlu nih sesuk-sesuk serang boleh duit. Gitu. Duit entek. Aku kerjanya harian nih. Gitu. Kalau seharian kerja tidak makan dan seterusnya. Di hadis yang lainnya saya bacakan ada riwayat dari Abu Hurairah juga. Itu ada Nabi mengatakan la yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa laysat lahu khati'ah. Tiada henti-hentinya bala itu menimpa seorang beriman pada dirinya, hartanya, anaknya, kabeh pokoknya. Ujian semua sampai dia kembali kepada Allah tidak bawa dosa sama sekali. Kenapa? Wis entek gitu. Diperes dengan kesusahan yang menimpa dia ketika hidup gitu. Awake loro-loronan, duwite sithik, apa meneh? Anake ya padha bapake gitu. Gampang lara, gampang masuk rumah sakit gitu ya. Kan ada ya kadang-kadang kita gitu ya. Kalau pas begitu antum sabar menjalani itu, bisa-bisa nanti antum kedudukannya mulia di hadapan Allah karena wis entek kesusahan kabeh wis diborong di dunia. Di akhirat sudah tidak ada susah lagi. Allah yang tegon. Ini yang dunia wis blangsang, maksudnya akhirat blangsang dimuliakan, kan gitu. Ahlu musibah berganti riwayat menyebutkan gitu ya. Tapi riwayatnya tidak tahu soalnya apa. Sebagian mendhaifkan. Itu akan akan diiri oleh ahlul afiyah gitu ya. Orang yang biasa hidup enak di dunia, serba kecukupan, sehat tidak pernah sakit, mati lan loro gitu ya. Itu tadi pas di akhirat melihat orang-orang yang diberi musibah kemudian menjalani dengan sabar dapat balasan yang besar, itu meri. Ternyata wong susah biyen nang kene penak, nanti aku biyen susah. Tapi besok itu, nah sekarang ya wongnya ya pengennya sehat gitu ya, nggak pengen susah. Jadi kalau kita hidup kan ya kalau nggak seneng susah, nggak mungkin kan pilihannya kalau nggak susah banget itu kan nggak. Masih kan ada senengnya, ada susahnya. Tapi kalau orang beriman ya semuanya jadi kebaikan. Semuanya jadi kebaikan karena musibah tadi itu menyucikan dosa, meninggikan derajat gitu ya. Bahkan sebagian orang mengatakan itu seperti obat ilahi gitu ya, mengobati manusia dari penyakit-penyakit dosa yang membinasakan. Kenapa? Karena kalau orang itu selamat, badannya sehat, duitnya banyak, itu kebanyakan lupa. Ya benar. Yang cerita-cerita kita baca di dalam Al-Quran banyak menentang para nabi itu menentang gara-gara yaitu hidupnya enak, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Itu seringkali yang menentang dakwah para nabi. Makanya waktu Heraklius nanya dulu pada Abu Sufyan, waktu masih kafir Abu Sufyan, ditanya, yang ikut Muhammad ini orang kaya, orang miskin? Dengan bangga dia jawab, melarat, budak-budak, menengah ke bawah, bawah ke bawah. Antum bawah ke bawah apa menengah ke bawah? Bawah ke bawah, kurang bersyukur berarti. Saya alhamdulillah biasa saja. Tadi ngobrol sama Pak Mulia di mobilnya, saya nanya, memang sekarang ekonomi lagi sulit ya Pak? Iya Ustaz. Beliau kan kerjanya di pasar ya, maksudnya kiosnya ada di pasar. Banyak orang pasar mengeluhkan ekonomi susah. Terus saya bilang,
Kalau saya biasa saja, dari dulu ya memang sulit toh. Kalau ini lah pernah ngerasa nih ekonomi mudah, ini sulit terus. Kan gitu. Jadi bukan nikmat Allah kurang sama kita tuh enggak, kita yang kadang-kadang kurang bersyukur saja. Sehat itu mahal banget loh Pak. Mahal. Orang kalau sakit, masya Allah, apalagi nggak punya BPJS, masya Allah. Ketemu dokter itu cuma ngomong sakit caprong kecap itu, bayarin kan dokter spesialis. 1.000 belum, enggak mau. Ustaz kemarin cerita dokter psikiater yang sering periksa orang sakit pikiran itu ya, itu profesor, dokter profesor. Itu kalau tukang psikiater itu kalau ngobati orang gimana? Ngobrol ya, ngobrol. Itu hitungannya menit Pak. Nek 5 menit ngobrolnya bayarnya sakmene, ngobrolnya 10 menit bayarnya sakmene gitu. Nah kita kan jane apa namanya sehat itu sugih gitu ya. Pernah dengar ceritanya Bob Sadino mati wong itu ya. Pengusaha yang katanya pendek terus kemana-mana. Ada orang saya mau usaha tapi tidak punya modal gitu. Katanya dengkulmu tak tuku 1 sak miliar gelem. Gah, lah yang modalmu 2 miliar no, lah dengkulmu loro, modalmu 2 miliar, gitu. Kamu tuh ngelakuin usaha wae, gitu. Wong Jawa punya hadis apa obah mamah, kan gitu ya. Mau gerak dapat makan, kita mau makan seberapa sih? Kita itu susah itu karena ya itu kita jadi itu makan sego sak piring cukup. Tapi pengennya menyediakan makanan untuk 30 tahun ke depan. Itu masih meraih mumet itu. Nah, kalau kita jadi hitungannya makan sekali makan 1 piring, 1 hari ya 3 piring, ya gitu. Sesuk boleh meneh. Nek sesuk ora oleh, dikurangi lah makannya. Sepiring orang makan nasi sepiring sehari semalam hidup enggak? Antum kok sambar menengah ke bawah ya, bawah ke bawah ya kurang syukur berarti. Banyak ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu memang diciptakan oleh Allah banyak mengeluh. Kalau pas susah ya itu sambat, nek pas penak ra gelem bagi-bagi. Ya ta? Sampai lah gitu ta. Ya aku barang nek pas apa namanya dapat rezeki banyak meneng wae gitu. Barang ketipu orang duit 200 juta hilang cerita ya. Wingi duit 200 juta meneng wae cerita ora ngeki ya apa meneh cerita ya ora gitu. Begitu duitnya hilang baru cerita, berketemu cerita meneh, ketemu cerita meneh. Susah kan aku yang susah gitu. Padahal duitnya bukan dosa yang hilang. Penderitaan sampai itu loh membuat saya ikut penderita kan gitu. Manusia kan umumnya gitu, Masya Allah. Ya itu tadi, karena kita kurang bersyukur. Nanti kalau kita baca hadis 2 hadis setelahnya, perjuangan umat-umat terdahulu mempertahankan agama itu payah sampai nyawa. Kalau kita ini mempertahankan agama kan ngurus nyonggo gundul pas ngaji toh ya. Itu gundulnya kena orang ninggul banget toh. Nggak ada perjuangan kalau nanti kita baca masalah ditanam, digerajik, belah jadi 2 gitu untuk mempertahankan agama. Kalau kita ya tadi mempertahankan agama kan menurutnya nggak gundul toh, itu gundulnya dewe orang kuat gitu. Kalau kata guru saya, mbak gundulmu tinggal nang kamar wae ora usah bawa sekolah. Yang sekolah kok ngene gitu. Palanya ditaruh di meja karena ngantuk. Dan tadi ya, orang kalau posisinya itu lagi di atas itu cenderung lupa. Kalau orang itu posisinya sedang diuji, cenderung sangat dekat kepada Allah. Ya Allah, gitu. Nek duwe akeh apa nek do lek gitu ra nek rebana atina fi dunya hasanah wis nang mulih batin-batin dia bilang, "Aku njaluk apa wis enek
kabeh gitu. Nggak ada yang mau saya keluhkan, kan gitu. Kalau ini kan enggak, orang kalau susah ya Masya Allah. Yang musola mulai gitu. Dibolehin debt collector, nanti tagih hutang. Kan begitu. Makanya itu yang menjadikan kemudian kenapa orang kalau pas posisi susah itu, atau kebanyakan yang menerima kebenaran itu orang-orang susah ya, karena orang susah lebih dekat sama Allah. Dan itu sama rasakan. Antum bisa ngaji ini barangkali karena masih susah. Longgar mungkin malah kadang nggak mau ngaji. Meskipun orang susah-susah kayak kita ini mimpinya, nah aku nek duitku akeh wis kali ngojang ngaji. Kali ngojang ngaji, kali amal soleh. Itulah pikiran orang yang masih belum punya duit banyak. Kalau orang sudah punya duit banyak itu ya banyak yang dipikirkan. Minggu ngaji, healing. Kan gitu. Lah orang di duit ini healing nanti. Tuku bensinnya. Entah di jalan bensinnya. Kan gitu. Maka berbahagialah kalau kita masih tadi bawah ke bawah atau menengah ke bawah. Barangkali memang Allah pengen memberikan kebaikan kepada kita. Model-model kita ini dikei kelonggaran sama Allah malah lali gitu ya. Apa enggak boleh jadi orang susah? Orang susah. Orang sukses ya boleh. Tapi antum harus nanti akhiratnya juga harus lebih sukses daripada orang-orang yang kalah sukses sama sampean gitu. Orang duitnya banyak, masuk surganya sama kelasnya dengan orang miskin. Ya sayanglah gitu. Duitnya untuk apa? Disimpan kan gitu. Jadi rebutan ahli waris gitu. Sampai ada yang saya baca di mana kemarin. Kadang-kadang teman itu malah lebih bermanfaat bagi kita daripada keluarga dekat, anak, istri, dan kerabat yang lain. Kenapa? Karena pas mati nanti yang nangis sambil mendoakan itu teman-teman kita, keluarganya, saya rebutan bagi warisan. Karena sempat doakan, pemenang model-model sampai kita tahlilan loh, orang sempat kirim tahlil gitu. Nggak sempat bacakan Yasin gitu. Rebutan bagi waris, sibuk rapat musyawarah bagi warisan. Sing doakan koncone, si anu meninggal ya Allah, orang baik diberikan ampunan ya Allah gitu. Keluarganya lah mikir itu gitu, mikir bagi warisan kadang-kadang gitu. Nah, mudah-mudahan kita enggak ya, punya keluarga ya diajak ngaji kalau bisa diajak ngaji, kalau enggak bisa ya diajak lagi gitu. Sampai bisa biar satu misi, satu frekuensi gitu ya. Satu arah perjuangan yang sama. Baik, ada sini ada yang disoal. Jadi kadang-kadang Allah menginginkan kebaikan itu caranya memberikan sesuatu yang tidak mengenakan orang. Kadang-kadang makanya semua ketetapan bagi Allah, bagi orang beriman itu baik. Inna amrohu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak bisa kecuali orang beriman saja. Kalau ditimpa musibah dia sabar, kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur gitu. Jadi semuanya baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Iya. Cuma ini ada kaitannya dengan akidah. Kalau di kampung saya kan biasanya kita. Kampung anu gimana? Di sini bukan? Iya, di sini. Rata-rata gitu. Oh, di sini gitu maksudnya. Kampung saya, tapi sama tinggalnya di mana? Kita punya orang yang sudah tua. Nggih. Terus sakit yang sudah menahun bahkan sampai bertahun-tahun. Iya. Kemudian biasanya kalau saran dari tetangga itu gini kan. Nah, orang tuamu bi gue cek lan. Apa yang undang pintar? Benar, kamu diundang orang pintar. Iya. Kemudian di itu dan kemudian dibacakan Yasin beberapa hari terus meninggal. Iya. Saya tanyakan, apakah pegangan dari orang itu memang bisa membuat kita susah mati atau matinya susah? Iya. Di sini masih ada yang punya pegangan.
Masih. Pulpen. Jangan kagungan, Mbak. Kagungan betul. Pacul. Nang diobong pacul berarti. Itu anunya. Fakta di lapangan begitu. Termasuk mbah saya dulu gitu. Mbah saya yang laki itu meninggalnya susah karena itu punya cekelannya keris. Zaman masih hidup dulu keris itu simpen nang lemari. Nah, didol mati mungkin itu katanya gitu. Nah, jadi apakah memang bisa orang kalau punya cekelan itu kemudian angel mati ini? Kalau pertanyaannya bisa apa tidak bisa? Ya bisa, faktanya begitu. Apakah kemudian kita harus manggil dukun untuk melepaskan cekelan? Nah, kalau dukun ini orang pintarnya dukun bukan maksudnya? Iya. Dukun. Kok maca Yasin? Ya habis itu biasanya dibacakan Yasin. Yang bacakan dukun itu? Bukan, yang keluarganya. Oh, berarti ya bacakan Yasin sendiri saja, jangan manggil dukun dulu. Sebelumnya manggil dukun dulu, setelah dilepas baru dibacakan Yasin. Oh iya. Iya, kalau kita orang beriman kan meyakini bahwa ajal itu sudah sesuai dengan yang Allah tetapkan. Jadi kalau misalnya orang tadi punya cekelan, terus punya cekelan belum mati-mati gara-gara itu, bisakah seperti itu? Yang bisa. Mungkin memang rumusnya yang Allah buat begitu. Cuman cara nguculinnya enek cara sing bener gitu. Yang dipanggil itu bukan dukun. Mbahku mbiyen ya sing nyeluke Pak Deluke nyeluke dukun. Aku sing cilik. Saya dan termasuk saya tidak punya keahlian ruqyah gitu. Saya kalau disuruh ruqyah orang saya cenderung tidak mau. Kenapa? Nah, aku konco banget karo setan ya. Mau tak koncoke malah dia joget-joget. Koncoku. Saya cenderung tidak mau kalau disuruh ruqyah. Maka saya arahkan ke ustaz-ustaz yang memang punya keahlian gitu ya. Di situ ustaz itu biasa ruqyah. Karena kalau tidak biasa ya itu. Kalau saya sendiri merasa saya ini tidak sakti. Saya ini termasuk belum bisa mengamalkan ayat inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan itu musuh buat kalian. Jadikan musuh. Itu saya termasuk yang merasa si angel gitu. Saya itu masih akrab gitu sama setan. Kalau kuliah enggak mau. Tapi kan ada ustaz-ustaz yang memang sudah ahli di bidang ruqyah ini ya. Termasuk sebagian dulu saya ada yang ahli ruqyah. Itu waktu mbah saya yang perempuan itu kan beliau juga sampai sepuh gitu ya, lama sudah pengeroposan tulang belakang, jalan sudah susah. Itu juga celoknya ustadzmu kae disuruh meruqyah, karena waktu di ruqyah itu beliau merasa lebih enak gitu. Tapi waktu itu belum sempat di ruqyah lagi, sudah meninggal juga. Jadi bisa jadi memang Allah buat rumus begitu. Orang ini ada yang salah dalam praktek kehidupannya, punya jimat dan yang lainnya, terus buntutnya dia akan susah meninggal. Bisa tak Allah buat rumus gitu? Karena faktanya di lapangan begitu Pak. Orangnya kadang sudah sampai tua banget gitu, pokoknya tinggal kulit sama tulang gitu. Itu enggak ninggal. Begitu dicelupkan dukun langsung meninggal. Dibacakan Yasin kalau di kampung ya. Saya dulu pernah, seingat saya waktu kecil pernah diundang sama bapak saya, cuman jadi peserta saja, meyasinkan orang ben cepat mati ya. Sama keluarga diundangkan orang membacakan surah Yasin. Waktu saya masih kecil, ya cara apa? Itu loh mbah itu orang mati-mati, gendang mati, dibacakan ayat-ayat ya, terus meninggal orangnya. Jadi yang ditanyakan tadi soal apanya? Apa bisa? Bisa Pak. Faktanya di lapangan begitu. Apakah itu berarti mundurnya ajal gara-gara itu kemudian mengalahkan kehendak Allah? Ya tidak. Itu semua masih dalam lingkup kehendak Allah. Sampai kokean ngombe es terus ngeluh, ya rumusnya gitu. Sampai punya pacul tadi ya, pegangannya pacul sakti. Ini kalau saya ininya hilang, saya ndang mati, gitu saja gitu. Saya nggak tahu cara kerja cekelan itu gimana. Ini kalau punya model-model begini, nanti meninggalnya susah. Gitu. Bisa jadi.
Cuman kita tidak diajari menyelesaikan masalah itu dengan cara yang podo salah. Lu wis salah, tambah salah meneh ngundang dukun. Cukup ya, Pak. Boleh enggak orang itu kalau sudah susah, enggak meninggal itu didoakan biar cepat meninggal? Boleh enggak? Nah, kalau itu posisi orang tua kita, ya masuk doanya begitu, ya janganlah. Ya dirawat seanuannya, minta sama Allah diberikan kesabaran. Kalau misalnya memang sudah tidak kuat benar, ya barangkali boleh kita baca hadisnya, hadis 40. Nanti kalau ada pertanyaan lagi disambung setelah baca hadisnya. Pelan-pelan ya. Wa'an, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Antum kok bakhil nggak kedengeran selawatnya? Lah ya, antum kok bakhil kayaknya nggak kedengeran selawatnya? Nggak ada yang selawat? Ada dalam hati. Wah, kalau dalam hati saya nggak bisa lihat soalnya. Kalah karo telur-telur NU. Iya. Nih, lanjut, jangan diulangi. Penaan diulangi. Terus lanjut. La yatamannayanna. Yeah. Benar-benar jangan berangan-angan ahadukum, seseorang dari kalian, al-mauta, kematian, lidurrin, untuk madarat, karena madarat, asobahu, yang menimpanya, fa'ingkana, maka jika, la buddha, harus, fa'ilan, berbuat, fal yakul, hendaklah, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkan aku, makanat, selagi, al-hayatu, hidup itu, khairan li, baik untukku, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanat, selagi, jika adalah, idza kanat, jika adalah, al-wafatu, wafat itu, khairan li, baik untukku, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Sudah. Dari sahabat Anas bin Malik. Kok kamu ngejawabnya dari saya? Kan antum namanya Anas asli itu ya. Kan ada yang namanya bukan Anas tapi manggilnya Anas, putranya Said Budi itu. Namanya Muhammad Nasiruddin. Celuannya Anas, pikirku jenenge iki Anas gitu. Ternyata Anas Bajakan. Namanya Muhammad Nasiruddin. Lah opo mira dijenenge Anas wae. Celuannya Anas. Nasiruddin yang penting celuannya Udin gitu. Udin. Ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis ya, karena beliau ngenger kalau bahasa orang Jawa ya. Nabi pindah ke Madinah itu Anas ini langsung ikut Nabi, dititipkan ibunya kepada Nabi untuk bantu di tempat Nabi gitu ya. Kata ibunya, ini anak aku loh, wong pinter ya Rasul, anak pinter ini. Cuma sampai menjadikan pesuruh gitu ya, khodam, bukan jin khodam ya, khodam pembantu ya, pelayan. Insya Allah anak saya ini anak pinter.
dan pinter. Anas itu kan masih kecil nih sama Nabi. Umur berapa? 10 tahun mereka. Itu tidak pernah dipaidu sama Nabi. Anas cerita Nabi itu loh tidak pernah ngomong ke saya untuk sesuatu yang saya tidak lakukan. Nabi terus ngomong, kok kowe nang ngene to, Le? Dan Nabi juga tidak pernah ngomong ke saya untuk sesuatu yang saya lakukan. Nabi itu tidak pernah protes, kok kamu melakukan ini tuh? Tidak pernah. Jadi yang dilakukan itu mesti bener, tidak ada salahnya. Kalau kita ngadepin anak sendiri aja, sedina dipaitu yang 10. Kisah aku kok nang kene to, Le? Iki sepane go nang mburi kono lho. Ya iki kudune ngene. Makanya kadang-kadang anaknya bosan karo bapaknya. Sebagaimana bapak kadang bosan sama anak ya. Wali murid itu yang Ustaz, liburnya jangan lama-lama. Anaknya tidak dibuang nang pondok gitu. Nang omah marahin bapaknya tambah kurung. Anaknya tambah lemu, mangantul kan. Bapaknya tambah kurung gitu. Karena liburnya jangan lama-lama. Nah gitu, memang beda ya, beda makomnya, beda tingkatannya. Lah Anas mengatakan, Nabi pernah mengatakan begini, benar-benar jangan salah seorang di antara kalian itu menginginkan, mengangan-angankan mati gitu. Karena sebab madorot yang menimpa. Kalau saya alhamdulillah merasa belum pernah susah itu, saking susahnya sampai pengen mati itu sampai sekarang ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang begitu ya. Susahnya itu sampai pengen mati kan berarti susah banget ya. Iya kan enggak? Enggak juga sih kadang-kadang. Tempo hari ada orang anak muda, masih muda, mungkin sama ini masih muda, itu terjun dari Transmart beberapa waktu yang lalu ya, sampai jatuh, loncat, calanan loh, mati. Info yang tersebar itu karena urusan apa? Pacar. Saya batin murah men. Saya dulu aja kalau mau nikah sama orang tuh saya bilang tak boleh sing koyong ini. Ra oleh ya didukne meneh. Standar gitu. Misalnya bijine 100, ra oleh ya 90. Ra oleh ya 50. Ra oleh mosok aku elek banget sih gitu. Kan gitu. Bukan calon istri lho, pacar tok ya. Sampai bunuh diri kok murah men regomu gitu. Darahmu kok murah banget. Anak muda sekarang, zaman sekarang, Pak. Kayak begitu yang terjadi gitu. Ya kalau orang, saya baca berita ada orang bunuh diri karena ekonominya susah, anaknya banyak, itu saya masih maklum, terima. Ya salah tapi kan masih diterima gitu. Nah kalau cuma urusan pacar, tempo hari saya berita juga bahwa baca berita ada anakmu perempuan tapi ini masih tanggung kena SMA atau SMP, HP-nya disita sama bapaknya. Itu ke kebun kayak gini, gantung diri. Loh, murah men ya. Jadi bapak-bapak yang nggak bolehin anaknya main HP itu ya sambil diawasi Pak. Kok ngerti-ngerti yang lain hilang. Saking udah ya itu. Karena anak sekarang pendidikan enggak diarahkan ke agama. Di pondok saja kadang kita suntikin agama itu disuntik mental ya. Apalagi di sekolah umum yang blas ra disuntik gitu. Enggak ngerti Pak. Gitu. Apalagi pas musim corona kayak aduh. Sekolah ngobrol HP gitu. Kan jadi kecanduan HP. Jangan-jangan itu memang orang kafir buat begitu kemarin. Orang anak yang tadinya sekolah nggak boleh bawa HP sekarang wajib duwe HP. Wong tuane wajib nukokne kuota. Gitu. Kan lumayan tuh 2 tahun itu. Saya ini Praisa dilepas HP, yang mau yang kebun nendang gantung diri, gitu. Nggak kuat. Gitu. Alhamdulillah. Kita mestinya yang sudah antum kan ngajinya sudah lebih dulu daripada saya. Sampai terus ngaji aku lahir. Itu mestinya ya tidak sebegitunya.
seberat-berat ujian yang ditimpakan Allah kepada kita itu mesti ya kita mampu untuk menjalani. Tidak ada kemudian ini hanya bisa dengan bunuh diri selesaikan. Tidak. Balik ke sini ya, jangan berangan-angan kematian kalau disebabkan kemudaratan yang menimpanya, kesusahan yang menimpa kita. Tidak boleh. Kalau tidak dengan sebab kesusahan atau musibah yang menimpa, itu sebagian riwayat menyebutkan misalnya Umar ya. Umar bin Khattab, khalifah itu radhiyallahu anhu, itu beliau pernah suatu malam dicari sama orang. Umar di mana ya? Kok hilang, di tempatnya tidak ada. Itu Umar ternyata ketemu di kuburan Baqi pas waktu sahur sebelum subuh, dicari ketemu. Terus ternyata orangnya sedang sholat di sekitaran situ. Baru sholat beliau doa. Doanya beliau mengatakan, saya bacakan hadisnya. Beliau mengatakan, Allahumma kaburat sinni. Ya Allah, telah usia saya sudah tua, senja. Senja itu saat mati. Kalau masih muda itu seesok gitu. Senja sore. Oh ya, aku seesok berarti saya cah wingi sore tapi cicili. Senja mestinya udah ini ya, udah sepuh. Saya ya Allah, umur saya sudah tua. Wa dhafat quwwati, kekuatan saya ini sudah melemah. Wa khasyitul intisyara min ra'iyati, saya khawatir rakyat saya ini nyebar. Semakin banyak perluasan negara Islam waktu zaman Umar ini, paling banyak pada zaman Umar di antara 4 khalifah. Terus kenapa kalau rakyatnya nyebar? Kalau rakyatnya nyebar itu semakin banyak yang jadi tanggungan. Ini jalan masuk jalan raya di pertigaan mau ke arah Probolinggo sampai ke sini kan jalannya kan mantep ya, bagus. Jalan Raman ini sing lurus kono terus ke tempat mandi kebun, belokan ini, ya jelek banget. Itu kalau menurut syariat Islam itu tanggung jawabnya siapa? Sekarang ya, pemimpin Pak Jokowi. Makanya tidak ada ceritanya orang paham agama itu menginginkan jadi presiden itu. Tidak ada. Itu ada ustadz-ustadz mencalonkan diri jadi presiden, ya mungkin lagi lali gitu. Karena kalau udah susah Pak, itu jalan-jalan kayak gini ini sing tanggung jawab pimpinan teratas Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kalau sampai kira kenal, ditemoni ya ini sampai lanjut terima dari jalur sumbangan, benerin jalan jatahnya atau tugasnya pemerintah. Lah Umar gitu kan tidak mau. Tambah rakyat tambah nyebar, tanggung jawab tambah besar. Wong Umar saja kalau ada unta kepleset itu merasa dosa, salah. Enek unta ngaku kepleset, lah sing bodoh untane. Anek manusia kan iki rada lunyo alon-alon, untane mungkin ora mikir mlaku pleset, sikile kesleo gitu. Patah tulangnya. Itu Umar merasa dosa. Makanya beliau merasa saya sudah tua, kekuatan sudah berkurang, rakyat semakin banyak. Terus kata beliau, faqbidni ilaik, maka wafatkan saya, genggamlah kepadamu. Itu maksudnya wafatkan saya. Ghairu ajiz, tidak dalam keadaan lemah, wala malum, tidak dalam keadaan tercela. Kata Ibnu Musayyab, Umar tidak lebih dari 1 bulan setelah itu wafat, diijabah sama Allah. Nah terus ada Ali juga sama, Ali bin Abi Thalib. Itu pas pernah berkhutbah, itu beliau mengatakan begini, Allahumma inni qad sa'imtuhum wa sa'imuni. Ya Allah, saya ini sudah bosan dengan mereka dan mereka juga sudah bosan dengan saya, rakyatnya.
Rakyatnya Ali kan berkele ya, susah-susah ya. Iya, mulai keributan besar setelah Utsman itu zaman Ali maksudnya. Sampai yang sering diceritakan kepada kita itu orang-orang pada protes. Zaman biyen loh, zamannya Abu Bakar, Umar itu hidup kita ini tenang muslim ini. Zamanmu ini loh kok koyo ngene. Kata Ali, yo zamannya Abu Bakar, Umar loh rakyatnya koyo aku. Zamanku itu rakyatnya kaya awakmu, angel dikandani, angel dituturi, kon ngetan malah ngulon, kon ngulon malah ngetan, gitu. Angel diatur, gitu. Jadi pas di khotbah ini mereka bosan sama saya juga bosan sama mereka. Gitu. Farhamni minhum warhamhum minni. Belas kasihani saya ya Allah dari mereka, belas kasihani mereka dari saya. Gitu. Terus kesal ini Imam Ali ini. Terus ma yamna'u ashqakum ayyakhdibaha bidamin. Beliau megang jenggot gini, terus beliau mengatakan, apa ya yang menghalangi orang yang paling celaka di antara kalian itu untuk menyember jenggot saya ini dengan darah gitu. Kok orang yang sing mateni aku. Akhirnya Imam Ali kan matinya dalam keadaan dibunuh. Gitu. Siapa yang bunuh? Enggak tahu. Lah sama nih, jane si asli apa ora? Sing mateni imame ora ngerti jenenge. Siapa yang bunuh Imam Ali? Ali bin Abi Thalib yang bunuh siapa? Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Memang kita itu si KW 9. Koyo Al Zaitun NII KW 9 ya. Nah, ini si KW 9. Kalau Abu Lahab Majusi itu yang bunuh Umar nih. Kalau yang bunuh Ali itu berarti Ibnu Muljam, ya kan? Ibnu Muljam. Islam loh Pak itu Pak. Saya dengar dari kawan saya, senior saya dulu, Ibnu Muljam itu, kamu tahu nggak? Pas mau dihukum kisos itu, hukum kisos apa? Ditangkap terus dibunuh gitu ya. Itu tuh sambil melantunkan ayat Al-Quran. Karena dia kan orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu ibadahnya ngumpuli orang-orang yang bukan Khawarij gitu. Nabi mengatakan kamu nanti ketemu orang-orang Khawarij itu, kalau kamu lihat mereka sholat, kamu minder. Sholatmu kalah suwi, kalah khusyuk gitu. Ibadahnya kuat-kuat gitu. Tapi Nabi mengatakan mereka lepas dari sasaran dari agama ini sebagaimana anak panah yang lewat lepas tembus dari sasaran. Saking cepatnya nembus hewan buruan, anak panahnya itu lewat tembus, pas diambil kok orang yang getih ya gitu. Orang Faris gitu, kok orang Islam tapi kok orang yang kayak orang yang Islami ya, keislamannya gitu. Nah itu tadi mereka mengkafirkan orang Islam yang lain. Termasuk Ali bin Abi Thalib dikafirkan, maka dimusyawarahkan untuk dibunuh Ibnu Muljam. Sampai ini berarti nggak lulus tes Syiah ini. Masa yang bunuh Imam Ali tidak kenal. KW itu likur ya. Dan setelah itu kemudian meninggal. Terus ada Umar bin Abdul Aziz. Katanya Umar bin Abdul Aziz ini tidak diceritakan kepada beliau amalan-amalan Umar bin Khattab kecuali dia ikuti gitu. Semua kebaikan yang diceritakan oleh orang-orang tentang Umar itu Umar bin Abdul Aziz itu ngikuti. Termasuk waktu diceritakan kepada beliau, Umar itu pernah doa minta mati. Sama. Malah Umar bin Abdul Aziz kayaknya rodo mustajab banget gitu. Karena tidak sampai 1 pekan. Kalau Umar tadi kan hampir sebulan ya. Umar bin Abdul Aziz ini 1 Jumat kemudian wafat setelah beliau berdoa gitu. Lah kok begitu? Termasuk Rasulullah ya. Rasulullah itu waktu hendak meninggal Nabi mengatakan apa? Rafiqul A'la. Rafiqul A'la. Rafiqul A'la itu maksudnya Nabi minta untuk kembali kepada Allah gitu. Kenapa bisa begitu? Larangan tidak boleh minta mati tadi kan seperti yang dikatakan karena sebab madharat atau musibah yang menimpa. Enggak, jangan minta mati. Dosa mati sampai malah tambah susah. Kan begitu. Kita ini sekarang hidup banyak dosa. Gini ini kira-kira yang mati lu lebih kubur tambah enak, lu tambah susah.
Jangan-jangan nambah susah. Kita tidak tahu kan keadaan kita di alam kubur itu bagaimana. Meskipun ancer-ancernya ya tahu lah gitu ya. Kan kita tahu siapa diri kita. Kira-kira nek alam kubur itu tambah mulya, tambah sengsara itu kita tahu. Tapi detailnya kan tidak tahu. Nabi pernah mendoa waktu mau meninggal itu Nabi mengatakan Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah pertemukan saya dengan rafiqil a'la. Maksudnya pengen wafat gitu. Kenapa Nabi begitu? Karena Nabi waktu itu sudah tahu bahwa beliau mau meninggal hari ini. Aisyah juga cerita ketika Nabi wafat, menjelang wafat beliau mengatakan begitu, rafiqil a'la. Terus kemudian Aisyah mengatakan, saya itu pernah dengar Nabi mengatakan begini, Nabi itu kalau mau wafat, seorang Nabi siapapun itu tidak diwafatkan oleh Allah kecuali sudah diberikan pilihan. Kowe arep saya tetap urip umur panjang apa balik kepada Allah. Semua Nabi. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi mengatakan rafiqil a'la, maka Aisyah mengatakan saya tahu sejak itu Nabi pilih pulang kepada Allah, tidak memilih saya. Kalau memilih saya tuh pengen masih urip sama Aisyah gitu kan. Enggak, Nabi pengen balik kepada Allah. Nabi siapa yang ditawari umur? Nabi Musa. Benar, Nabi Musa. Yang ditawari umur malaikat maut kon nyabut nyawa malah dijotos malaikat ya, jotos matanya sampai mentol gitu. Balik kepada Allah. Musa ini Nabi paling angel lagi. Kenapa? Itu mau dimatikan kok malah tidak mau. Aku malah dijotos ya Allah gitu kan. Ya wes akhirnya disuruh mungkin urut berapa tahun lagi sebanyak bulu yang ditutup tangannya. Per bulu dihitung setahun, pirang 1000 tahun gitu. Sampai bulu kambing itu tutupi tangan ini oleh pirang bulu. Sampai aku pas nganggur-nganggur dihitung ya. Per bulu itu hitungannya 1 tahun. Gitu. Kesuwen loh. Gitu. Akhirnya kan tidak jadi. Nah, dikasih pilihan Nabi juga begitu, dikasih pilihan. Kamu masih pengen hidup bareng Aisyah gitu ya, atau sudah? Nabi mengatakan rafiqil a'la. Rafiqil a'la. Kata Aisyah, oh berarti Nabi tidak pilih saya, Nabi pilih balik kepada Allah. Nah, kalau yang sahabat-sahabat tadi gitu ya, ada Umar bin Abdul Aziz juga itu, beliau itu mendoa bukan karena susah hidupnya gitu. Enggak. Bahkan nanti di hadis dikatakan hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai ada orang lewat di kuburan saudaranya, kemudian dia mengatakan bahwa saya saja yang di dalam situ. Kenapa? Karena keadaannya sudah sangat jelek, fitnah, ujian mempertahankan agama itu sudah sangat berat. Kemudian orang waktu itu mengangan-angankan pengen gantian sama yang mati. Kalau zaman sekarang ini kan masih belum ya. Mungkin yang mati-mati pengen gantian sama sampean. Kok aku ya harus mati mbok kae wae, kan apik anakku dirembangane kae. Mungkin gitu. Banyak orang yang ingin hidup lagi untuk beribadah. Tapi nanti mendekati hari kiamat, keadaannya sudah sangat payah. Orang memperjuangkan agama itu seperti memegang bara api, dipegang panas, diculke ucul gitu. Itu dia boleh mengangan-angankan kematian. Tapi kalau mengangan-angankan kematiannya itu karena tadi ekonomi sulit gitu ya, sakitnya tidak sembuh-sembuh, itu tidak boleh gitu. Kalau harus wes mentok-tok gitu ya, mentok-tok tidak bisa, harus tidak kuat. Ya Allah saya tidak kuat ya Allah. Boleh doa, tapi doanya tetap memasrahkan keputusannya kepada Allah. Nah, silakan dihafalkan doanya. Barangkali nanti antum terpepet masalah terus pengen mati, dihafalkan, bagus doanya. Alhamdulillah saya sudah hafal dan tidak pengen mengamalkan. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah hidupkan saya ya Allah selagi hidup itu baik untuk saya. Gitu.
Nah, kalau sudah mentok doanya tetap masih begini, menyerahkan kepada Allah gitu. Kenapa dia pakai makanan selagi hidup? Karena dia posisinya masih hidup. Makanya saya tadi pas terjemahkan kan tak salah nih ya. Saya tadi terjemahkan apa yang idza kana itu. Wa tawaffani idza kana sebenarnya terjemahkan apa? Nanti itu terjemah dari mana? Jadi selagi, bukan selagi. Kenapa? Belum mati ya. Kan hidupkan saya ya Allah selagi hidup itu lebih baik buat saya. Kenapa pakai selagi? Ya posisi hidup kita. Dan wafatkan saya ya Allah selagi urung sampai belum mati gitu. Wafatkan saya jika wafat itu lebih baik buat saya. Ternyata Anda tidak mati setelah itu, berarti Anda harus sadar bahwa hidup Anda lebih baik buat Anda daripada mati. Lah yang menentukan kan Allah ya. Tapi kalau ternyata setelah doa ini rong menit sampai mati, berarti memang sampai lebih baik mati. Nek diterusne tambah dosa, tambah berat tanggungannya. Tapi yang menentukan Allah. Aja ngombe baikon. Ndak, aja ngombe apa? Aputas ya, aputas apa? Potas ya. Aputas, apukat. Potas yang biasa anu ikan di Indrim itu loh. Cyanidot dan yang lainnya. Enggak, jangan gitu. Tetap pasrah kepada Allah. Karena enggak tahu kita ini apakah hidup akan tambah baik, apakah mati tambah baik, ataukah hidup tambah jelek, ataukah mati tambah jelek, itu enggak tahu kita. Makanya di sebagian doa itu apa enggak? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadikan hidup ini ya Allah nambah kebaikan buat saya. Jadikan mati ya Allah, kalau saya mati itu istirahat dari segala keburukan, dari segala dosa dan gitu. Sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang dan baik amalnya, bukan oke duitnya ya. Baik amalnya. Seburuk-buruk orang itu juga orang yang umurnya panjang tapi sa'a amaluhu, buruk amalnya. Nah, jadi panjang pendek umur seseorang itu tidak menunjukkan baik buruknya seseorang. Antum makanya jangan sampai mimpi pengen mati. Sampai wis cukup loh. Perjalanan kita ini jauh loh. Modal kita sudah cukup. Sudah, tenang nih. Tak tunane tenang tuh neng cepet dimangkat nih. Enggak, kita ini sebanyak apapun amal kita ini untuk membayar surga jannah itu enggak cukup. Kenapa? Amal kita sedikit loh. Jannahnya kekal selama-lamanya gitu. Saya ngaji seminggu sekali, seminggu 2 kali. Sampai ngaji setiap hari baik kurang, tidak cukup untuk beli surga. Kenapa? Tuh Nabi saja tidak cukup amalnya. Orang masuk surga kalau mengandalkan amalnya tok, itu tidak cukup. Nabi pun tidak cukup. Nabi kenapa bisa masuk surga? Allah beri belas kasih. Kita larung jelas statusnya gitu kok pengen mati. Jangan. Minta umur yang panjang boleh, minta kesehatan boleh, minta hidup yang sejahtera juga boleh. Tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, kita kan sudah ada pelajaran untuk sabar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang disoal ini tentang doa minta mati. Jadi kalau dia mentok, benar-benar mentok, nah, barangkali orangnya sakit puluhan tahun, nah, dia mau doa pakai doa ini boleh, tapi tetap diserahkan kepada Allah, karena Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Atau posisinya yang sakit ini tidak sadar, ya mungkin yang hidup ya mendoakannya. Ya Allah, kalau memang
orang tua saya ini wafat lebih bagus, ya silakan diambil gitu. Tapi dalam hati jangan aku kesel ngurus ya, jangan. Meskipun itu kata para ulama itu udah sebaik-baik anak zaman sekarang. Sebaik-baik anak zaman sekarang itu orang yang masih mau ngurusi orang tuanya sambil dalam hati mengatakan dilepas mati. Itu yang paling apik. Sing elek dikeluang orang tuanya. Ya teh, naikkan mobil, turunkan di pinggir jalan, tukoknya bakso, tinggal lungo, pergi buang sama anaknya. Banyak kayak gitu. Apalagi negara-negara maju ya, orang tuanya tidak produktif, raiso menghasilkan duit, kon ngopeni wegah. Titipnya nang panti asuhan, panti asuhan, panti jompo, titipan gitu. Makanya waktu ada orang menanyakan gitu ya, kepada Ibnu Umar atau yang lain, dia gendong orang tuanya, tawaf, haji, rangkaian ibadah dilakukan sambil gendong. Dia katakan, saya kira ini apa sudah bisa membalas jasa ibu saya? Dijawab, tidak. Saya tak akan berhenti di annaha kanat tasna'u bika dzalik wa tatamanna baqa'aka wa anta tasna'uhu biha wa tatamanna firaqaha. Dijawab, enggak, karena ibumu dulu yang gendong awakmu kayak gini nih. Tapi dalam hati kan pengen kamu urip toh gitu. Urip gede, sukses kan gitu. Orang tua kan memang bocah kan gitu. Nah, kamu melakukan hal yang sama seperti ini kepada ibumu, wa tatamanna firaqaha. Tapi kamu berangan-angan berpisah dengan ibu. Ya Allah, tak gendong ibu saya ya Allah. Paling dilepas nang meninggal tuh tak sabar ya Allah. Gitu loh. Makanya podo-podo gendongnya, maaf podo-podo nyepokin ya, ganti pempes. Sebagian saudara kita kan ada yang diuji gitu ya. Orang tuanya tidak bisa apa-apa sendiri, harus dilayani, dicepokin pakai ini. Kemudian diberikan kesabaran itu ya. Itu pun dalam hati kan apa mau cita-cita mudah-mudahan orang tua saya ini umurnya tambah tua nih, syukur aku mati dhisik. Enggak lah, masih dalam hati lah. Paling tinggal sebentar saya bisa berbuat baik sama orang tua, saya akan baik-baikan ya Allah, kan gitu ya. Jangan lepas mata ya. Meskipun nggak terucap tapi dalam hati kan ya begitu memang arahnya. Itu baik itu udah anak yang berbakti kepada orang tua. Yang tidak lebih banyak lagi Pak gitu. Tapi ya cara biar kita juga dapat bakti dari anak itu, kita bakti kepada orang tua. Bapak yang masih punya orang tua ya, di sebagian riwayat itu dikatakan, mungkin untuk riwayatnya, tapi memang hukum yang terjadi di realita begitu, sebab akibat. Itu dikatakan birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada bapak-bapak kalian, nanti anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Dan kita perhatikan menunggu memang. Di zaman sahabat dulu ada bapak dibanting anaknya di pasar. Orang-orang udah mau marahin anaknya. Anak cap opo bapak dibanting kayak ember anti pecah. Tukang ember di pasar tuh anti pecah buanting dita-ita gitu, tukang dodol ember. Terus bapaknya nah biarin gitu, katanya aku mungkin kalau bapakku ya kayak ini gitu. Jadi dia merasa bahwa perlakuan anak dia yang kepada dia yang jelek ini ya akibat dari dia dulu kepada orang tuanya juga begitu. Dan antum perhatikan begitu di masyarakat begitu. Orang-orang yang gagal berbakti kepada orang tuanya, tidak mau berbakti sama orang tuanya, nanti biasanya Allah uji dengan ya sama. Kalau istilah bahasa Arabnya al jaza'u min jinsil amal gitu. Pahala balasan sesuai dengan jenis amal gitu. Bapak-bapak yang masih punya orang tua yang baik sama orang tuanya, nanti anaknya insya Allah juga baik. Nonton
orang tua saya baik sama mbah saya juga dikasih contoh begitu, saya akan beramal. Yang paling berat membuat pikiran saya berat sampai beberapa beban ini mikir orang tua. Orang tua saya itu di rumah tinggal bapak sama ibu. Anaknya lengkap besan. Satu di Ngawi, sing situnya lagi di Uni Emirat. Tinggal bapak sama ibu saya. Saya masih ringan karena masih 2 orang. Pikiran saya masih agak enteng. Nanti kalau begitu tinggal 1, mungkin uangku tambah oke. Karena berat piye ya, solusinya piye. Kadang-kadang waktu nelpon itu kadang-kadang ya guyonan tapi ya mungkin ya kenalan gitu ya. Kowe itu paling ya orang mulai ya. Maksudnya bakalin nang Lampung terus gitu terus. Piye. Kadang-kadang ya guyonan tapi ya tenanan. Kowe itu paling nek aku ninggal paling ora ketemu. Karena saat cepet-cepetnya numpak pesawat ya, pesawat dari Lampung ini larinya Jakarta sih Pak. Maka jam 6 itu nanti dari Jakarta ke Solo jam 12 sih. Padahal kawan-kawan di Solo sana kalau ngubur jenazah itu 25 jam non-stop. Enggak 24 jam, 25 jam. Enggak ada nunggu kuburan, ready gitu. Siap. Jadi meninggal jam 12 malam itu kalau jam 1 mau dikubur, siap tukang kuburan itu. Kuburan itu enak. Nah kalau bilang gitu, itu paling anu, nek aku meninggal paling aku ya ketemu gitu. Ya guyonan tapi kan ya masalah gitu. Jadi saya juga bilang, nah, nek kalau saya mati gitu kan paling ketemu gitu. Waduh nah, biasanya tutupnya terus ya terus anu dungo dinungo gitu. Wong saya kira mudeng ya dungo dinungo. Sampai ngerti dungo dinungo? Ora. Mondone lah dia wis dungo dinungo. Itu yang bikin saya berat. Meskipun saya kalau seminggu sekali nelpon gitu. Seminggu lewat nggak nelpon. Pertama kali waktu nelpon setelah salam nelpon. Lari kalau mak ibu pi. Masalah. Ya antum kalau orang tuanya dekat, orang tuanya ini dikunjungi. Saya bahkan juga sebagian anak itu nggak sempet loh nelpon orang tuanya. Nggak sempet sampai orang tuanya sambat gitu. Kadang-kadang anaknya nggak pernah telepon, ngelotok bener, kayu selalu ya. Padahal yo sibuk banget, sampai kerja itu sibuk banget gitu. Nelpon orang tua itu butuhnya berapa menit? Ibu sampai mau sampai ajak nelpon 3 jam, yo bodol HP ini, bodol apanya, pendengarannya nggak kuat gitu. Ya sekedarnya saja. Itu termasuk bakti kebaikan kita kepada orang tua kita. Nanti kita dapat pahalanya di dunia sebelum di akhirat. Karena sebagaimana durhaka kepada orang tua itu dapat pahalanya, balasannya di dunia sebelum akhirat, kebaikan kepada orang tua itu juga itu kita dapat balasannya di dunia sebelum di akhirat. Durhaka kan juga gitu ya Pak. Sama durhaka sama orang tua itu sebelum di akhirat, itu di dunia dapat. Termasuk dosa yang balasannya didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat itu dosa durhaka seorang anak kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menjalani kebaikan-kebaikan ini, dimudahkan oleh Allah, diberikan kelonggaran hati, gitu ya, diteguhkan, diistiqomahkan, gitu, sehingga kita bisa menjalani hidup sampai akhir hayat kita masing-masing dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira tidak ada yang dipersoalkan ya. Tinggal pengamalannya saja, dihafalkan doa yang minta mati ini.